Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Saya agak tone down, nurunin pitch, nurunin nada saya. Karena ini yang ingin saya sampaikan itu agak-agak sedikit filosofis. Cocok nggak ya? Cuman saya trial aja ya, saya tes aja. Nanti ada komen deh di bagian komentar. Tapi tolong jangan maki-maki ya. Karena kalau Anda maki-maki atau bully itu rasanya sakit. Anda tahu lebah kan? Lebah atau di beberapa daerah sebutannya tawon. Itu kalau di agama saya itu dibilang salah satu hewan yang diciptakan sama Gusti Pangeran itu yang semuanya berguna, salah satunya adalah lebah. Tapi saya nggak mau bahas itu karena udah terlalu banyak orang yang jauh lebih paham dari saya tentang tentang ilmu-ilmu fikih seperti itu. Kembali ke lebah. Lebah kalau dilihat secara fisiknya itu sepertinya adalah salah satu hewan yang dibilang nggak bisa atau nggak akan mungkin bisa terbang. Kenapa? Pertama, badannya lebah itu kan bulat, bentek gitu kan ya, terlalu berat gitu. Kalau mau terbang berat. Yang kedua, dia punya sayap, perhatikan deh, amat sangat tipis. Tipis, ukurannya nggak terlalu lebar. Terus kalau buat menerbangkan body atau tubuh lebah, sepertinya nggak mungkin. Ya nggak balance aja gitu loh. Kalau lebah itu harus terbang. Tetapi kenyataannya lebah bisa terbang. Kenapa? Fakta-fakta di depan tadi yang lebah itu bodinya gede, sayapnya tipis dan kecil, itu kan hanya pada tulisan beberapa ahli. Tapi ternyata bagusnya lebah itu nggak bisa membaca buku. Dia nggak baca, dia nggak peduli, dan dia tetap berusaha. Jadinya apa? Dia bisa terbang. Coba bayangkan, andai kata lebah itu membaca buku. Waduh, gue nggak bisa terbang, gue nggak bisa karena body gue gendut, body gue gede, sayap gue tipis. Kalau terbang pasti ngelayang, kalau terbang pasti nyungsep. Itu kan membentuk mindset Anda gitu kan, bahwa Anda nggak bisa terbang, Anda nggak bisa terbang, Anda nggak bisa terbang. Akhirnya apa? Anda pasti percaya bahwa Anda nggak bisa terbang untuk seekor lebah. Tapi tadi balik lagi, lebah tidak membaca. Akhirnya apa? Lebah bisa terbang. Filosofi dari seekor lebah tadi sebenarnya saya ingin mengaplikasikannya atau refleksinya pada contoh beberapa bisnis. Yang pertama saya ingin bahas ini. Anda tahu merek mobil namanya Jeep. Jeep itu di tahun 2020 ini adalah sepertinya nih kendaraan asli buatan Amerika yang masih bisa bertahan. Kalau yang lainnya sepertinya sudah ya 50-50. Either udah dibeli sama perusahaan lain, either udah diakuisisi sama perusahaan lain, akhirnya jadi kayak nggak originally US made gitu. Jeep itu ataupun mobil bentukan desain seperti Jeep itu sebenarnya sudah pernah dibuat, sudah pernah dicoba, di trial oleh beberapa pihak sebenarnya, tetapi gagal. Dan sang penemu Jeep itu, meskipun saya percaya dia tetap membaca hasil-hasil kegagalan tersebut di mana, dan itu dia gunakan sebagai masukan, sebagai insight, dan dia tetap menggunakan keyakinan dirinya untuk tetap mensukseskan, dan dia percaya bahwa desain ini bisa berhasil. Seperti lebah tadi, dia nggak baca terlalu dalam, ya udah akhirnya di launching. Dan sampai sekarang Jeep merupakan mobil salah satu yang masih originally made in US dan masih bertahan sampai sekarang. Dengan harga seberapa? Gila nih. Dan amat sangat nggak worth it sih sebenarnya buat saya kalau di compare dengan teknologi atau kenyamanan. Yang kedua, masih dari dunia mobil, selain Jeep tadi ada namanya Tesla.
mobil yang sampai sekarang masih menjadi impian saya nanti. Insya Allah someday saya bisa punya Tesla gitu ya. Jadi si Elon Musk, sang penemu pereka atau kreator Tesla ini sebenarnya juga sama seperti penemu Jeep tadi, seperti lebah tadi. Semua orang udah ngomongin dia, semua orang udah nulis dia bahwa apa ide-idenya dia itu bullshit dan segala macam, dengan kemungkinan sukses itu amat sangat rendah. Tapi Elon Musk menjawabnya apa? Ah, itu kan cuman omongan orang. Lu terserah mau nulis apa. Bahkan Elon Musk menyebut orang-orang yang selalu ngomongin tentang potensi keberhasilan dia yang amat sangat rendah itu sebagai istilahnya idiocy square. Jadi itu deh, kebegoan yang udah levelnya udah square, kuadrat. Jadi bego dikali bego dikali bego gitu katanya. Dia nggak peduli deh pokoknya. Intinya kayak gini. Saya punya mimpi, saya punya keinginan, dan saya yakin ini pasti ada chance berhasilnya. Lagian saya nggak menggunakan duit kalian kok. Lagian ini duit saya kok. Nah, dari situ dia tetap konsisten dengan usahanya. Akhirnya apa? Tahun 2020 ini Tesla adalah mobil yang paling valuable di seluruh dunia. Dan kabarnya, insya Allah kita aminkan saja, Tesla sedang berencana untuk membuka pabrik mobilnya yang selalu disebut sebagai Gigafactory itu, salah satunya di Indonesia, di mana? Di Batang, Jawa Tengah. Kita aminkan saja ya. Nah, balik lagi ke lebah tadi. Intinya gini, orang lain siapapun itu, mau keluarga, mau temen, mau siapapun itu, berhak ngomongin kita apapun, berhak menilai bahwa kita tidak akan pernah berhasil atau apapun itu. Tetapi ya jadikanlah itu sebagai sesuatu yang pemicu gitu kan. Kalau mereka, intinya kayak lebah tadi lah. Lebah tidak membaca. Karena dia tidak membaca, tidak mendengarkan, tidak memasukkan ke dalam hatinya atau mindsetnya, dia kok ya bisa terbang. Selamat ya lebah.